Hari ini jadwal Ibu kucing guru ya Bu ya? Iya Pak. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu tentang observasi yang akan saya lakukan. Jadi sebelum itu saya menyampaikan rubrik penilaian yang akan kita lakukan Bu. Jadi yang pertama nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian yang kedua, saya akan menilai apakah nanti Bu Mutiara sudah mengcoaching sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang ketiga nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, apakah sudah sesuai nanti dengan kata kunci yang diberikan oleh kunci. Kemudian yang keempat nanti mengamati jawaban dari kunci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian yang kelima disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Pertama ada kemitraan, kemudian prosesnya kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan Bu tentang rubrik penilaiannya? Tidak ada Pak. Baik Bu, ini sebelum observasi ya Bu ya. Jadi ada pertanyaan pra observasi. Jadi yang pertama nih Bu, kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti pada saat melakukan coaching, saya akan mengembangkan pertanyaan berbobot seperti apa untuk si coaching. Ada lagi Bu? Kemudian kehadiran penuh, mendengarkan coaching, dan mendengarkan secara aktif apa permasalahan yang coaching hadapi. Berarti ada tiga ya Bu ya. Tadi ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah ini Bu, dari yang ketiga tadi Bu, kira-kira kompetensi mana nih yang paling spesifik Bu yang ingin diobservasi? Dari ketiga tadi saya ingin yang spesifik itu adalah memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada coaching. Jadi nanti memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Yang ketiga Bu, apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Iya, setelah meng-coaching, saya harap si coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti seperti itu ya Bu Iya. ya? Baiklah Bu, nanti setelah ini saya akan mengobservasi Ibu. Mohon maaf Bu, siapa nih yang mau diobservasi Bu? Nah, ini yang akan saya coaching ya Pak ya? Iya. Bu Erma Pak. Oh Bu ya? Baik Bu. Jadi sekian tuh pertanyaan pra observasi. Jadi nanti setelah ini kita akan melakukan observasi. Baik Pak. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Bu Putih. Ya Bu Erma, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Ini Bu Erma kesini nih menemui saya. Kira-kira apa permasalahan Bu Erma? Pasti ada permasalahan ya Bu. Apa Bu? Ceritakan sama saya permasalahan yang Ibu hadapi. Ya biasa lah Bu. Saya punya permasalahan dan tentu ya boleh dikatakan mungkin harus dapat pelajaran baru. Ya. Di mana saya kan mengajar PAI ya Bu ya, jurusan PAI. Ya. Kebetulan kurikulum MPK yang ada sekarang, di mana terdiri dari 5 elemen, ada Al-Quran Hadis, Al-Quran, Fikih, dan Al-Sahih. Dari kelima elemen itu, salah satunya itu Al-Quran Hadis. Menurut saya itu terlalu tinggi untuk anak yang baru kelas 7 ya. Itu udah tinggi, sementara latar belakang anak-anak ini mereka ketika tamat SD itu ketika masuk SMP mereka saya temui masih banyak yang belum lancar membaca Al-Quran. Sementara di mapel PAI elemen Al-Quran ini siswa harus sudah dituntut untuk lancar dalam membaca Al-Quran. Baik Bu Erma, dari yang Ibu ceritakan tadi yang saya tangkap di sini tujuan Bu Erma menemui saya yaitu mengenai siswa yang belum lancar membaca Al-Quran ya Bu ya. Nah, jadi ini kendala yang Bu Erma hadapi. Nah, dari permasalahan siswa ini saya ingin bertanya kepada Bu Erma, kira-kira apa yang menjadi penyebab Bu Erma anak tadi itu tidak
lancar untuk membaca Al-Quran? Apa yang ambil? Kalau menurut saya Bu ya, penyebab mereka tidak lancar membaca Al-Quran mungkin yaitu kurang kesadaran mereka untuk tadarus baca Al-Quran ya Bu ya. Seperti itu. Kurang tadarus Ya. di rumah gitu. Apa ada penyebab yang lain Bu? Nah, penyebab yang lain ya mungkin ini ya Bu ya. Kebetulan saya biasanya itu ketika ajaran baru itu saya melakukan diagnosa awal. Saya melakukan tes baca Al-Quran ya Bu ya. Ya. Yang baru. Nah, dari hasil tes tadi saya menemukan hampir 40% siswanya ini tidak lancar membaca Al-Quran. Nah, jadi mungkin salah satu itu juga penyebabnya. Dan terus saya juga wawancari mereka kan, jawaban mereka itu mereka ada ternyata mereka tidak ikut MDA atau di SD. Dan bahkan ada juga hasil wawancara saya sebagian siswa itu alasannya karena mereka ikut MDA tetapi cuma sampai kelas 5 saja. Jadi ketika kelas 6 1 tahun mereka vakum. Mereka tidak tadarus di rumah bahkan di musola atau di masjid. Jadi adanya kevakuman ya Bu ya. Di SD itu kan ada MDPA biasanya ya kan. Kemudian di kelas 6 itu tidak ada MDA gitu. Berarti siswa di sini ada kevakuman sekitar 1 tahun gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan Ibu merasa kesulitan penyebabnya. Nah, kemudian apa situasi apa sih yang Ibu inginkan untuk anak-anak ini, untuk anak-anak yang tidak bisa membaca ini? Ya harapannya Bu, saya berharap mereka lancar baca Al-Quran supaya tujuan pembelajaran saya dengan Al-Quran ini tercapai. Jadi rencana yang Ibu ingin lakukan untuk anak-anak ini seperti apa? Rencananya Bu, saya akan membuat kegiatan ekstra keagamaan, di mana nanti ekstra keagamaan itu ya atau disebut dengan BTH ya Bu, bahasa Inggris Al-Quran. Nanti rencananya saya akan diskusi dengan kepala sekolah, saya minta izin beliau jika disetujui saya nanti akan bekerja sama juga dengan guru agama yang sudah senior dan juga melibatkan siswa-siswa saya yang saya anggap sudah lancar membaca Al-Quran akan saya jadikan tugas bayar. Jadi rencananya tadi ekstra ya Bu ya? Ekstra keagamaan. BTA kan? Yang ini saya minta lagi sama Ibu ini untuk tanggung jawabnya itu komitmennya kira-kira apa yang akan Ibu jalankan? Komitmen Ibu. Ya, saya rencana berkomitmen ya Bu ya, dari tadi rencana saya akan membuat keagamaan, terus saya melibatkan siswa juga tadi. Rencana saya akan konsisten dengan rencana itu dan harapannya apa yang saya inginkan yaitu supaya mereka lancar membaca Al-Quran sehingga nanti tujuan pembelajaran PAI khususnya LMM Al-Quran di sini tercapai. Jadi di sini Ibu perlu dukungan dari siapa? Tentu perlu Bu. Insya Allah nanti saya akan berkolaborasi dengan guru rekan sejawat ya sama guru PAI dan juga nanti juga melibatkan siswa yang sudah mampu membaca akan memberikan juga kesempatan. Jadi tadi Ibu sudah bilang untuk komitmennya yang saya harap dari percakapan kita untuk hari ini Ibu menemukan solusinya dan Ibu bisa menjalankan komitmen Ibu ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap semangat untuk mendidik kita, apalagi mengenai ilmu agama ya Bu ya, tentang
tentang membaca Al-Quran itu sangat penting dan peran guru agama itu sangat penting ya Bu. Dari sini saya harap Emma ada perasaan ya ada ya Bu ya. Untuk selanjutnya silakan Ibu bicarakan sama saya ada masalah-masalah mengenai pembelajaran kelas. Jadi dari saya Bu Emma, semoga Ibu bisa menemukan solusinya dan tetap semangat. Oke Bu Emma, Terima kasih Bu. sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Mutiara, Ya, Pak. tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Jadi saya sudah memperhatikan Ibu mulai dari awal sampai berakhirnya observasi. Jadi ini karena sudah selesai maka nantinya saya akan membacakan apa saja yang sudah dilakukan menurut penilaian saya. Jadi sebelum itu Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama, apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Pada saat saya melakukan coaching bersama Bu Emma tadi itu saya sudah melaksanakan alur tinta gitu Pak. Tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dari coaching tadi apa yang saya tanyakan melalui alur tinta tadi sudah dijawab sepenuhnya oleh coaching. Yang tadi lagi Bu. Ini itu saja Pak. Kemudian yang kedua Bu, apa indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi itu? Apakah sudah tercapai atau belum? Di awal. Di awal tadi indikatornya saya kan ya, Memberikan pertanyaan berbobot. ya, memberikan pertanyaan berbobot. Saya rasa tadi pada saya coaching Bu Emma saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk kehadiran penuh saya sudah lakukan dan mendengarkan secara aktif tadi juga saya sudah lakukan bersama Bu Emma. Berarti sudah tercapai ya Bu ya? Saya sudah tercapai. Tujuan dari kunci tadi apakah sudah tercapai juga? Sudah, Pertanyaan berbobot. Koci tadi sudah menemukan sendiri solusinya dari pertanyaan yang saya ajukan ke Koci, itu Koci bisa menemukan solusinya sendiri, gitu, Pak. Berarti sudah lengkap ya Bu ya. Ya. Nah, jadi tadi sudah dengan pertanyaan berbobot tadi, maka kunci sudah mampu menemukan solusinya sendiri ya Bu ya Ya. melalui alur kita tadi. Baik Bu, ini ada saya mau menyampaikan penilaian saya terhadap apa yang saya observasikan dulu ya Bu. Boleh, Pak, silakan Pak. Jadi di dalam apa tadi, di dalam observasi tadi yang pertama saya menilai itu sudah sesuai dengan alur tirtanya sudah sesuai, mulai dari tujuan tadi, kemudian identifikasi permasalahannya apa, kemudian aksi nyatanya apa, rencana aksi nyatanya, tanggung jawabnya, dan komitmennya sudah sesuai ya Bu, sudah ditanyakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan pun sudah sesuai dengan apa yang diinginkan kunci. Kemudian saya lihat tadi juga prinsip coachingnya yang sudah nampak, prosesnya sudah kreatif. Kemudian juga memaksimalkan potensi yang dilakukan atau potensi yang dimiliki oleh coaching. Ya, baik, terima kasih Pak. Cuma di sini sedikit Bu, mungkin lebih pengurangan kata Iya, Pak. kira-kira, karena kira-kira ini kan kita menduga-duga. Iya, benar itu Pak. Bagaimana dengan tanggapan Ibu? Karena mungkin kemitraan tadi ya Pak ya, jadi bahasa sehari-hari karena sudah ada kedekatan gitu, jadi seperti apa namanya sudah pernah dekat itu, jadi bahasa yang seperti itu sering digunakan di kehidupan sehari-hari, makanya ketika mengcoaching itu masih ke bawah gitu Pak, itu yang memang sulit saya kurangin menggunakan kata kira-kira itu Pak, itu nanti saya akan memperbaikinya untuk coaching yang baik. Jadi untuk kedepannya itu diperbaiki. Iya iya Pak. Baik Bu, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Bu. Tadi kita dari awal saya lihat tujuan Ibu adalah ingin meningkatkan tadi memberikan pertanyaan berbobot. Nah, jadi kedepannya Ibu
siapa lagi yang ingin dikembangkan tempatnya? Jadi selain pertanyaan yang berbobot tadi Pak, Ya. untuk kedepannya dalam melakukan coaching itu saya inginnya gitu ya Pak, memenuhi yang kompetensi kehadiran penuh ini Pak, dan mendengarkan secara aktif lagi. Kadang apa namanya, ketika mengcoaching seseorang itu saya itu belum apa namanya, belum fokus dengan masalah yang sebelumnya gitu. Jadi itu yang saya harus kembangkan untuk coaching selanjutnya. Iya, Bu, ya. Jadi kedepannya nanti mari sama-sama kita melihat ya, Bu, ya. Jadi coaching berikutnya supervisi berikutnya saya ini penasaran ini dengan pengembangan kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif yang akan disampaikan. Jadi demikianlah Bu, hari ini saya sebagai observer mensupervisi Tiara yang tadi sudah melakukan coaching ya. Jadi untuk itu terima kasih saya ucapkan, maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu.